Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang limit di tak terhingga dan limit tak terhingga, teman-teman. Nah, masalah terdalam dan yang paling paradoks dari matematika ini seringkali adalah kerancuan dalam penggunaan dari konsep tak berhingga ya, teman-teman. Memang, perkembangan matematika sebagian dapat diukur dalam bentuk pemahaman konsep tak berhingga. Kita ini bisa menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga. Seperti ini teman-teman, lambang tak hingga. Nih, tak hingga. Ini lambang tak hingga. Dan ini lambang tak terhingga. Dalam notasi kita untuk interval tertentu. Jadi, contohnya 3, tak hingga. Ini adalah cara kita untuk menyatakan bahwa semua bilangan real yang lebih besar daripada 3. Nah, kita perhatikan bahwa kita tidak menyatakan tak hingga sebagai bilangan. Contohnya, kita nggak pernah ya menambahkan atau membaginya pada suatu bilangan. Kita akan menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga ini dalam cara baru pada subbab ini. Tetapi tetap saja tidak mengatakan bilangan. Sekarang kita memasuki limit tak hingga. Nah, bisa kita tinjau fungsi gx sama dengan x plus fungsi gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Nih, teman-teman. Pada gambar ini, teman-teman. Nah, yang grafiknya diperlihatkan pada gambar 1. Ini ya, gambar ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi pada Gx ketika X menjadi semakin besar? Dalam lambang kita menyatakan nilai limit X T mendekati tak hingga Gx. Nah, di sini kita bisa menuliskan X mendekati tak hingga. Nah, kita ini tidak menyatakan secara langsung ya teman-teman, bahwa di suatu tempat yang jauh ke kanan pada sumbu X, terdapat sebuah bilangan yang ternyata bilangan itu lebih besar daripada semua bilangan yang didekati oleh X. Namun, kita gunakan X mendekati tak hingga sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa X menjadi semakin besar tanpa batas. Nah, dalam tabel di gambar 2 ini, nih di gambar 2 ini teman-teman, kita telah memuat nilai Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Nih, grafiknya ini teman-teman. Nih grafiknya. Untuk beberapa nilai X, nampak bahwa Gx ini akan menjadi semakin kecil ketika X menjadi semakin besar. Nah, di sini kita dapat menuliskan limit X mendekati tak hingga X per 1 plus X kuadrat ini akan sama dengan 0. Percobaan dengan bilangan negatif besar akan mengarahkan kita untuk menuliskan limit X mendekati tak hingga X per 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, ini X-nya 10. X per 1 plus X kuadratnya berarti 0,099. Jadi, yang mendekati ke X. Tetapi bukan X. Jadi, gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke definisi presisi limit ketika X menuju kurang lebih tak hingga dan kurang tak hingga. Min tak hingga. Dalam analogi ini, dengan definisi epsilon, delta, kita untuk limit biasa, kita dapat membuat definisi berikut. Nah, di sini ada beberapa definisi presisi limit ya teman-teman. Yang pertama, ketika X mendekati tak hingga. Nah, di sini kita misalkan F terdefinisi pada C tak hingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan L, jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X ini tadi lebih besar dari M dan
X ini, nilai mutlak fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencatat bahwa M dapat dan biasanya sedemikian tergantung kepada epsilon. Umumnya, semakin kecil epsilon, maka akan semakin besar M. Grafik dalam gambar 3 mungkin dapat membantu Anda untuk memahami apa yang dikatakan. Nah, ini contoh gambarnya, teman-teman. Semakin kecil epsilon, maka akan semakin besar M. Nah, semakin kecil epsilon ini, maka M-nya akan semakin besar, teman-teman. Yang kedua yaitu definisi limit ketika X mendekati min tak hingga. Nah, di sini kita misalkan F terdefinisi pada min tak hingga C untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X ini bisa lebih kecil dari M dan nilai mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon, atau gitu ya, teman-teman. Nah, di sini jika kurang paham, kita langsung ke contoh 1 saja, teman-teman. Di sini contoh 1, perlihatkan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat K sama dengan 0. Dan limit X mendekati min tak hingga 1 per K kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini akan kita selesaikan dengan cara kita memisalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0. Setelah analisis pendahuluan seperti pada subbab 1.2 tadi, kita dapat memilih M sama dengan akar dari 1 per epsilon K, maka K lebih besar dari M, dan mengimplikasikan bahwa mutlak dari 1 per X K pangkat K dikurang 0 sama dengan 1 per X pangkat K lebih kecil dari 1 per M pangkat K sama dengan epsilon. Nah, gitu ya, teman-teman. Dengan telah diberikannya definisi presisi limit jenis baru ini, kita harus menghadapi pertanyaan nih tentang apakah teorema limit utama dan berlaku untuk mereka. Jawabannya adalah iya, dan bukti serupa dengan bukti yang semula. Sekarang kita langsung ke contoh 3 saja ya, teman-teman. Nah, di sini contoh 3. Carilah limit. Ini contoh 4, teman-teman. Sini mulai limit barisan. Nah, limit barisan ini, daerah asal untuk beberapa fungsi adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dalam situasi ini. Kita biasanya menuliskan AN ketimbang A dalam kurung N untuk menyatakan suku ke N. Untuk menyatakan atau AN untuk menyatakan seluruh barisan. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan barisan oleh AN sama dengan N per N plus 1. Mari kita tinjau apa yang terjadi ketika N menjadi besar. Sedikit perhitungkan memperlihatkan bahwa A1 sama dengan setengah, A2 sama dengan 2 per 3, A3 sama dengan 3 per 4, A4 sama dengan 4 per 5, sampai A per 100 sama dengan 100 per 101. Nah, kelihatan sepertinya nilai-nilai mendekati 1, sehingga nampaknya beralasan untuk mengatakan bahwa untuk barisan ini, limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 1. Definisi berikutnya memberikan makna terhadap pemikiran tentang limit sebuah barisan. Nah, di sini ada definisi presisi limit. Definisi limit barisan. Misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C, kita katakan bahwa
limit n mendekati tak hingga an sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan m yang berpadanan sedemikian rupa sehingga dinotasikan sebagai n lebih besar dari m sehingga nilai mutlak an dikurang L lebih kecil dari epsilon, teman-teman. Nah, perhatikan bahwa definisi ini hampir identik dengan definisi limit x mendekati tak hingga fx. Bedanya, sekarang kita akan mensyaratkan bahwa argumen fungsi adalah bilangan asli. Seperti yang kita duga pada teorema limit utama, berlaku untuk barisan. Nah, ini kita langsung ke contoh soal, teman-teman. Carilah limit n mendekati tak hingga akar dari n plus 1 per n plus 2. Nah, di sini di gambar 5 ini kita memperhatikan grafik an sama dengan n plus 1 per n plus 2 dengan menerapkan teorema 1.3a tadi ya, teman-teman. Nah, di sini cara menyelesaikannya yaitu kita memerlukan konsep limit barisan pada subbab 3.7 dan di bab 4 barisan dibahas secara lebih lengkap ya, teman-teman. Nah, kita tinjau fungsi fx sama dengan 1 per x kurang 2. X kurang 2 yang diberikan dalam gambar 6. Ketika x menjadi dekat kedua dari kiri, nampak fungsi mengecil tanpa batas. Serupa, ketika x mendekati 2 dari kanan, nampak fungsi membesar tanpa batas. Karenanya tidak masuk akal berbicara tentang limit x mendekati 2, 1 per x kurang 2, tetapi kita pikir bahwa beralasan untuk menuliskan. Nah, di sini ketika x menjadi dekat kedua dari kiri, nampak fungsi mengecil tanpa batas. Nih ya, teman-teman, dari kiri fungsinya mengecil tanpa batas, dan dari kanan fungsinya membesar tanpa batas. Nah, dapat kita tuliskan sebagai ini, teman-teman, limit seperti ini. Dari kiri minus tak hingga, dari kanan tak hingga, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang definisi limit tak hingga. Nah, di sini kita katakan bahwa limit x mendekati c plus fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif m berpadanan dengan delta lebih besar dari 0, sedemikian rupa sehingga x dikurang c ini lebih besar dari 0 dan x dikurang c ini lebih kecil dari delta, dan akibatnya fx lebih besar dari m. Nah, dalam perkataan lain, fx ini dapat dibuat sebesar apa yang kita inginkan, lebih besar daripada sebarang m yang kita pilih, dengan mengambil x cukup dekat tetapi di kanan C. Terdapat definisi-definisi yang berpadanan dari ini, teman-teman. Ini kita ini tuh contoh-contoh pendekatannya, teman-teman. Pendekatan limit tak hingga jika limit x mendekati c plus fx sama dengan min tak hingga. Jika limit x mendekati tak hingga, fx sama dengan tak hingga. Jika limit x mendekati c min, fx sama dengan tak hingga. Dan jika limit x mendekati tak hingga, fx sama dengan min tak hingga. Dan seterusnya ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Sekarang ke contoh 5. Nah, mungkin contoh 5 ini sudah jelas ya, teman-teman. Carilah limit x mendekati 1 min 1 per x dikurang 1 pangkat 2, dan limit x mendekati 1 plus 1 per x kurang 1 pangkat 2. Nah, di sini kita akan menyelesaikan. Grafik fx sama dengan 1 per x dikurang 1 ini grafiknya, teman-teman. Ini grafiknya. Diperlihatkan dalam gambar 7. Nah, iya ya, diperlihatkan dalam gambar 7.
ketika X mendekati 1 plus, penyebut tetap positif tetapi menuju 0. Sedangkan pembilang adalah 1 untuk semua X. Jadi, hasil bagi 1 per X kurang 1 pangkat 2 dapat dibuat sebarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tetapi di kanan 1. Secara serupa, ketika X mendekati 1 min, penyebutnya ini positif dan dapat dibuat sembarang dekat ke 0. Jadi, 1 per X dikurang 1 pangkat 2 dapat dibuat sebarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tetapi di kiri 1. Karena gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati 1 min, 1 per X kurang 1, itu sama dengan tak hingga, dan limit N mendekati 1 plus 1 per X kurang 1 itu sama dengan tak hingga. Jadi sama-sama tak hingga ya teman-teman. Ini tuh meningkat teman-teman, gambarnya meningkat. Nah sekarang contoh terakhir ya teman-teman. Carilah limit X plus 1, limit X mendekati 2 plus X plus 1 per X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, di sini sama dengan X plus 1. Ini teman-teman, ini kita jabarkan dulu teman-teman. X kuadrat kurang 5X tambah 6 ini jika kita gimana ya? Kita faktorkan dulu teman-teman. Menjadi X min 3 ini X menjadi X min 3 X min 2. Kenapa X min 3 X min 2? Karena ini difaktorkan ya teman-teman. Karena difaktorkan. X dikali X, X kuadrat. Nih. X dikali 3, 3. Ditambah 2, 5. X dikali 3, 3X. 3X di min 3X. Ditambah, pokoknya ini difaktorkan lah teman-teman. Pokoknya ini difaktorkan. Nah, ketika X mendekati 2 positif, kita lihat bahwa X plus 1 mendekati 3, X min 1 mendekati min 1, dan X min 2 ini menuju 0 plus. Jadi pembilang mendekati 3, tetapi penyebut negatifnya mendekati 0. Bisa kita simpulkan bahwa limit N mendekati 2 plus X plus 1, X min 3, X min 2 sama dengan min tak hingga teman-teman. Baik, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.